Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaful Rijal, NIM saya 1011723035. Di sini saya akan menjelaskan soal dari tugas UAS APB. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan secara rinci perbedaan antara metode perhitungan biaya produksi berdasarkan metode pesanan dan metode proses. Dalam jawaban Anda sertakan A. Definisi masing-masing metode, B. Contoh penerapan pada industri nyata, C. Cara pencatatannya biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, D. Bagaimana perhitungan harga pokok produk dilakukan pada masing-masing metode, E. Kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk A, yaitu yang pertama metode pesanan atau job order costing. Metode ini digunakan ketika produk dibuat berdasarkan pesanan khusus atau proyek individual yang berbeda. Yang kedua, metode proses atau proses costing. Metode yang digunakan secara massal dan kontinu. Untuk yang 1D, contoh penerapan pada industri nyata. Metode proses, metode pesanan, industri percetakan khusus atau misalnya buku custom, industri makanan dan minuman, manufaktur kapal atau pesawat, atau gedung industri semen atau kertas bengkel, mobil atau jasa garmen atau produksi kain massal. Untuk yang C, cara pencatatan biaya produksi. 1. Metode pesanan, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Biaya bahan baku dicatat langsung ke pesanan terkait. Tenaga kerja langsung berdasarkan waktu pemesanan. Overhead pabrik dialihkan berdasarkan basis seperti jam kerja. Yang kedua, metode proses, biaya bahan baku dicatat ke dalam proses. Tenaga kerja langsung dibebankan ke proses. Overhead pabrik dialokasikan ke setiap proses produksi. Untuk yang D, perhitungan harga pokok produk. Yang pertama, metode pesanan, yaitu menjumlahkan seluruh biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk setiap pesanan. Yang kedua, metode proses, yaitu menghitung per unit berdasarkan total biaya per proses dibagi dengan jumlah unit yang diproses. Kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, yaitu aspek metode pesanan, metode proses. Kelebihan, biaya dapat distribusi secara rinci. Yang kedua, cocok untuk produksi produk custom. 3. Mempermudah perhitungan probabilitas setiap proyek. Untuk kekurangannya yaitu rumit dalam pengumpulan data biaya, kurangnya efisien produksi massal, tidak cocok untuk produk non standar, resiko pemborosan tersembunyi dalam proses massal. Untuk soal yang kedua yaitu data ringkas departemen pertama. Untuk yang berakhiran NIM saya 035. Informasi produksi unit awal dalam proses 2035, unit dimulai 15.035, unit selesai dan ditransfer 16.035, unit akhir dalam proses 1035 atau 80% BB, 60% TK, 20% BO. Yang pertama, metode rata-rata unit ekuivalen, komponen unit selesai unit akhir dikali persen total UEQ, bahan baku atau BB 16.035, unit akhir 1035 dikali 80%, hasilnya 828. Untuk tenaga kerja 16.035 1035 dikali 60%, hasilnya 621. Overhead 1035 dikali 20%, hasilnya 207. Untuk biaya per unit ekuivalen yaitu BB 8.035
TK 2035, BO 4035. Hasilnya 0,4764 rupiah. Untuk TK 0,1222 rupiah. Untuk overhead TWO 0,2484 rupiah. Untuk kesimpulannya, biaya per unit ekuivalen. Biaya periode ini saja sama dengan total biaya dikurangi biaya unit awal, tapi karena biaya awal tidak dirinci, kita lanjutkan dengan biaya total dulu untuk estimasi. Komponen total biaya EUKI biaya per unit. Untuk BB 0,5419 rupiah. Untuk TK 0,1285 rupiah. Untuk BO 0,2684 rupiah. Untuk soal yang ketiga yaitu analisis selisih. Untuk PT Maju Jaya berdasarkan data dan angka yang dari NIM X0 Y3 Z5. Jadi harga realisasi bahan baku yaitu 6,3 rupiah, tarif realisasi tenaga kerja 11,3 rupiah, tarif realisasi overhead yaitu 9,5 rupiah. Data produksi yaitu produksi 200 unit, bahan baku standar per unit 12 kg, bahan baku per unit 13 kg, jam kerja standar 6 jam, realisasi jam kerja per unit 7 jam. Yang A, analisis selisih bahan baku. 1, biaya standar 12 kg kali 6 kali 200 unit, hasilnya 14.400 rupiah. Yang kedua, biaya realisasi 13 kg kali 6,3 kali 200 unit, hasilnya 2.600 kg kali 6,3, hasilnya 16.380. Total selisih yaitu 16.380 dikurangi 14.400, hasilnya 1.980 adverse. Rincian selisih atau selisih harga 6,3 dikurangi 6,0 dikali 2.600 sama dengan 0,3 dikali 2.600 sama dengan 780. A, selisih kuantitas 13 dikurangi 12 kali 200 kali 6 sama dengan 1 dikali 200 kali 6 sama dengan 1.200 rupiah. Total varianse 780 dijumlah 1.200, hasilnya 1.980. Untuk yang B, analisis selisih tenaga kerja langsung. 1, biaya standar 6 jam dikali 10 dikali 200, hasilnya 12.000. Biaya relasi 7 jam dikali 11,3 dikali 200, hasilnya 1.400 jam, dikali 11 kali 3, hasilnya 15.820. Total selisih yaitu 15.820 dikurangi 12.000 yaitu 3, hasilnya 3.820. Untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan mengapa perusahaan manufaktur sangat memerlukan sistem biaya standar dalam mengendalikan biaya produksi secara efisien. Sertakan minimal 3 alasan beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu mengontrol biaya produksi secara efektif. Itu menjadi tolak ukur terhadap biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam proses produksi. Dengan adanya standar ini, perusahaan dapat membandingkan biaya aktual dan biaya standar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menetapkan standar biaya dapat mendorong efisiensi dalam penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Karyawan
terdorong, bekerja lebih produktif dan mencapai target. Untuk yang terakhir, perencanaan dan pengendalian anggaran yang lebih baik. Sistem ini untuk membantu penyusunan anggaran karena memberikan estimasi yang realistis terhadap biaya produksi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.